Kenapa ya hidup gua kayak gini? Lalu yang kedua, kok susah amat ya? Sudah kalah sebelum berperang. Kita pasti pernah mengeluh. Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu tidak pura-pura tidak mendengar. Sudah dikasih makan, mereka banyak maunya lagi. Tidak ada rasa syukur di dalamnya. Selamat. Apa itu afirmasi? Marilah kita belajar untuk tetap tenang. It will be okay, semuanya akan baik-baik saja. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah kembali bangun dari tidur kita. Hal itu sebenarnya memiliki pernyataan positif. Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, dan kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengucapkan hal-hal yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul, memuji dan juga memuliakan namanya. Ya, Shalom Bang, yang baru bergabung. Perkenalkan, nama saya Joy. Di sini mungkin udah pada kenal, tapi saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Joy Gea. Pada malam hari ini saya sebenarnya bukan jadwal untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi dikarenakan Pak Guru sedang ada pentabisan di Nias, maka saya membantu untuk menggantikan dan juga mungkin men-switch, bertukar untuk jadwal selanjutnya. Oke, jadi pada malam hari ini itu tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini berjudul Semua Ditentukan Ucapan. Ya, seperti dosen yang pernah mengajarkan kepada saya, khotbahkan apa yang kamu rasakan, rasakan apa yang kamu khotbahkan. Jadi, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di depan ini bukan hanya tertuju kepada jemaat, tetapi itu juga menjadi pedang bermata dua kepada pengkhotbah itu sendiri. Jadi, kita mau sama-sama belajar tentang apa sih sebenarnya yang diucapkan itu, apa yang seharusnya kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan di tema ini adalah ucapan seperti apa yang harus kita keluarkan dalam mulut kita? Apakah itu ucapan yang baik atau ucapan yang jahat? Atau mungkin ucapan-ucapan tentang keluhan? Atau ucapan seperti apa? Dan apa dampaknya dalam kehidupan kita? Apa dampaknya kepada pikiran kita? Apa dampaknya kepada kehidupan sehari-hari kita? Dan dampaknya kepada orang lain? Mari kita bahas tentang ucapan ini. Boleh lanjut? Ya, kita masuk kepada pendahuluan dulu. Kita mari mengulik tentang mengapa tema ini bisa muncul. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali yang terjadi di dunia ini dan juga mungkin banyak sekali masalah selama proses pendewasaan. Masalah itu bukan hanya di orang dewasa, tetapi anak-anak pun memiliki permasalahan hidup. Nah, respon manusia itu memiliki banyak hal. Ada responnya itu ketika sedang menghadapi masalah menjadi challenge, menjadi tantangan. Wah, saya harus menghadapi masalah ini dengan lebih tegar. Dan ada juga permasalahan yang mungkin menghadapi dan hinggap dalam kehidupan kita itu menjadikan kita sebagai sebuah beban. Kita berpikir di pikiran kita bahwa wah, masalah ini kayaknya berat banget ya. Wah, setiap bulan kayaknya cicilan nambah mulu gitu kan. Itu menjadi beban di pikiran kita dan akhirnya respon dari pikiran itu adalah kita mengeluh, kita mengucap keluhan dalam mulut kita. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kenapa ya hidup gua kayak gini? Kenapa ya? Kok hidup gua kayak gini-gini terus? Itu salah satu keluhan yang mungkin sering terucap pada anak muda atau mungkin orang-orang lain. Lalu yang kedua, kok susah amat ya? Nah, ketika kita belajar sesuatu dan mungkin itu sangat menantang dan sangat sulit untuk dilakukan untuk pertama kalinya, kata keluhan yang muncul itu adalah kok susah banget ya? Kok susah amat ya? Itu merupakan sebuah keluhan. Yang ketiga ada kayaknya nggak bisa deh. Sudah menjadi pesimis, sudah tidak ada lagi keyakinan untuk menjadi percaya diri. Confident itu sudah hilang. Rasa kepercayaan diri itu hilang karena pikirannya kayaknya nggak bisa deh. Lalu yang keempat, udahlah, toh juga nggak bakal jadi, ya kan? Sudah kalah sebelum berperang. Itu kalimat yang diucapkan oleh Pak Guru
sama saya ketika saya sedang mengeluh. Beliau selalu bilang, kamu tuh selalu udah kalah tapi belum berperang. Kita sudah kalah dalam setiap ucapan kita, pikiran kita, tetapi kita belum pernah menjalani, mencobanya. Kita belum berupaya, tetapi kita sudah mengeluh. Kita sudah mengatakan tidak bisa, tapi kita belum mencoba dan juga berusaha. Inilah yang menjadi sebuah permasalahan dalam setiap kehidupan manusia. Mungkin bukan menjadi masalah hidup saya sendiri, tapi mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian pernah merasakan hal ini. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita pasti pernah mengeluh. Kita harus jujur akan hal itu, tetapi apakah sebuah keluhan itu salah? Apakah keluhan itu sebenarnya tidak baik? Bagaimana kita merespon hal itu? Bagaimana kita merespon setiap permasalahan hidup kita? Nah, kita akan lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, permasalahan mengeluh atau keluhan ini bukan hanya di kehidupan kita sekarang, tetapi pada saat zaman dahulu, sebelum zaman era digital sekarang, bangsa Israel itu telah melakukan hal ini. Dan bukan hanya satu orang, tetapi bangsa Israel, satu bangsa itu mencakup banyak orang. Kenapa dikatakan bangsa yang mengeluh? Ya kan? Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Ya tentu saja kita telah mengetahui hal ini. Yang dibantu Tuhan untuk keluar dari Mesir. Ya. Dalam Keluaran 2 ayat 23, Israel mengeluh karena mereka berada di Mesir menjadi budak. Dan Tuhan mendengar dan menolong mereka keluar dari Mesir. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu buka ayat di Keluaran 2 ayat 23, itu di situ dikatakan bahwa Israel itu mengeluh dan Tuhan itu mendengar. Tuhan itu tidak menjadi tuli. Ketika kita mengeluh, ketika kita menyampaikan sesuatu aspirasi kita kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu tidak pura-pura tidak mendengar, tapi Tuhan mendengarkannya. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa bangsa Israel itu mengeluh karena dia menjadi budak di Mesir. Dan Tuhan membantu mereka, menolong mereka untuk keluar dari Mesir. Namun, selama perjalanan mereka keluar dari Mesir, Israel itu terus mengeluh. Apa saja keluhan yang disampaikan oleh Israel? Apa saja keluhan-keluhan Israel? Ya, kita telah belajar bangsa Israel itu banyak mengeluhnya ya. Mulai dari yang pertama, dia mengeluh menjadi budak, tentu saja itu kita bisa toleransi akan hal itu. Lalu yang kedua, ketika bangsa Israel itu menghadapi laut yang dibelah dua itu sama Musa, ya kan? Nah, di situ si bangsa Israel itu bilang, apakah di tanah Mesir itu tidak ada kuburan? Apa tidak ada yang namanya itu kuburan di sana sehingga engkau membawa kami ke sini? Dia berkata itu kepada Musa. Artinya sebenarnya dia itu sudah menyampaikan keluhan. Lalu yang kedua, keluhan apa yang kedua? Ketika Israel itu lapar, maka mereka mengeluh. Selama perjalanan ini kami lapar, lebih baik kami di Mesir saja memakan daging di Mesir. Meskipun mereka menjadi budak, mereka mengeluh akan hal itu. Itu sudah yang ketiga kalinya. Yang keempat, ketika Israel itu minum air yang pahit. Tahu cerita ini kan? Yang kata Musa itu melemparkan tongkat sehingga air itu menjadi manis. Nah, itu sudah lebih dari 3 kali. Lalu selanjutnya ketika mana itu turun, mereka mengeluh lagi. Tuhan, kami mau makan daging. Sudah dikasih makan, mereka banyak maunya lagi. Mereka pengen makan daging, sama seperti kondisi di mana ia diperbudak di Mesir. Maka dikasih Tuhan burung yang jatuh. Nah, setelah itu terus. Apa dampak dari keluhan ini kepada bangsa Israel? Jika kita melihat sejarah bangsa Israel ini, mereka 40 tahun berputar-putar di situ. Ini akibat dari yang namanya mengeluh tadi. Tidak ada rasa syukur di dalamnya, ya kan? Pada awalnya itu Tuhan sudah mendengar bahwa wah kasihan ya umat yang saya pilih diperbudak oleh bangsa lain. Tetapi ketika sudah dibantu, apa yang terucap dari mulut mereka?
bukan rasa syukur, bukan rasa terima kasih yang terkeluarkan dari mulutnya, tetapi satu bangsa ini mengeluh. Rasa air yang gak enak lah, rasa airnya pahit, pengen makan daging, ya kan? Tapi sampai mereka bilang, lebih baik kami berada di Mesir saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu buku e-book yang lagi saya baca tentang judulnya itu Berdamai dengan Rasa Malas ya. Jadi otak kita itu bekerja itu bukan karena dia tahu mana yang positif dan negatif. Nah, tetapi otak kita itu bekerja keputusan apa, kalimat apa yang sering keluar dari mulut kita, yang itu sehingga menjadi sebuah pernyataan akan diri kita, dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika judul itu berjudul tentang berdamai dengan rasa malas, maka berhubungan dengan rasa malas. Ketika saya mengatakan bahwa, aduh, gue lagi malas gereja. Ketika kita mau ngomong hal itu, maka itu akan terjadi, dan 15 menit kemudian, kita nggak akan beranjak dari tempat tidur kita. Karena ucapan kita itu terekam dalam otak kita. Seperti itu ya. Ketika saya mungkin ini juga menjadi pembelajaran bagi saya dan juga kita semua, bahwa setiap mulut kita itu direkam oleh otak kita. Bukan hanya yang baik, bukan hanya yang jahat, tapi semuanya. Jadi seperti itu. Ketika saya mengatakan saya malas ke gereja, maka saya tidak akan ke gereja. Pasti saya scroll TikTok, scroll Instagram. Entar lagi lah, toh masih lama. Inilah kalimat yang sering keluar dalam setiap mulut kita. Dan kita mungkin sering mengeluh juga. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi kita juga. Sebagai mahasiswa, saya juga mungkin sering juga mengeluh tentang, kenapa ya tugas mahasiswa itu banyak banget. Tetapi, ketika saya mengeluh, saya malah tidak mau mengerjakannya. Tetapi ketika saya berpikir dan juga mengatakan bahwa apa yang dapat saya pelajari dari mata kuliah ini, dari tugas ini, maka di situ kita berpikir dan kita akan melakukan selangkah demi selangkah untuk melakukan hal tersebut. Ya, bukan hanya dalam kehidupan mahasiswa dan perkuliahan, juga mungkin di sekolah juga ya, dikatakan bahwa matematika itu susah banget sih belajar matematika kan, mengeluh kita gitu, hitung-hitungan nih, inilah, terus tentang aljabar, apa itu aljabar, gue tahunya cuma ngitung duit, kalau duit matematika gue kenceng gitu, ya kan? Nah, ketika kita mengatakan hal itu, maka matematika ini sudah di blacklist, sudah menjadi hal yang menurut kita sangat sulit. Tetapi ada orang juga yang mengatakan matematika itu menyenangkan. Ini kembali lagi kepada pemikiran dan juga perkataan yang kita ucapkan. Boleh lanjut, Ata? Nah, kenapa mengeluh itu tidak dianjurkan? Yang pertama, kata itu menciptakan arah pikiran. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu hal kepada diri kita, atau mungkin tentang suatu kejadian, ketika kita mengatakan bahwa, belajar musik itu sulit, ya kan? Itu menciptakan arah pikiran kita sehingga kita tidak mau, sehingga kita tidak bisa lagi untuk belajar. Ketika saya mengatakan bahwa main keyboard itu susah, ya kan? Udahlah, nggak usah belajar. Nah, maka akan menjadi malas, nggak mau lagi untuk belajar, karena arah pikiran kita tuh telah ditentukan oleh ucapan kita. Lalu yang kedua, otak itu tidak bisa membedakan positif dan negatif. Ya kan? Otak itu tidak bisa membedakan positif dan negatif. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita pikirkan itu ditentukan oleh seberapa sering yang terucap dan juga yang terfikirkan, dan itu yang akan terrealisasikan. Nah, lalu yang terakhir, keluhan itu merupakan pelatihan menuju pesimisme. Ketika kita mengeluh akan sesuatu hal tentang apapun itu, maka itu akan melatih kita menuju pesimisme. Kita tidak lagi memiliki yang namanya confident. Kita tidak memiliki lagi yang namanya kepercayaan diri. Ketika kita sudah mengatakan,
Malas lah sekolah, gurunya kayak gitu. Malas lah sekolah, apa yang saya dapetin, toh nanti juga begitu juga akhir-akhirnya. Kita menjadi pribadi yang pesimis, perlahan, dan demi perlahan. Dan seperti itu juga ketika kita dalam kehidupan Kristen, ketika kita mengatakan, saya sepertinya sudah tidak bisa lagi diselamatkan oleh Tuhan. Ya kan? Sepertinya sudah banyak sekali dosa yang telah saya lakukan di dunia ini. Sepertinya kesalahan-kesalahan yang telah saya buat itu tidak akan bisa diampuni dan tidak bisa dibayarkan. Ya kan? Hal ini akan merembet kepada iman kita, kepada energi, dan juga kehidupan spiritual kita. Boleh lanjut? Ya, setelah dari situ maka kita boleh melihat dampak dari keluhannya. Yang pertama, keluhan itu membentuk identitas negatif. Setiap kita berkata, aku gagal, otak akan mencari pendukung bahwa kita gagal. Nah, ketika kita mengatakan, aku ini juara, maka otak itu akan mencari pendukung bahwa kita itu sang juara. Lalu dampak dari keluhan yang kedua itu adalah menjadi hopeless, kehilangan harapan. Ketika kita mengeluh, keluhan tersebut akan terus mengikis harapan kita, dan kita akan kehilangan harapan. Lalu yang ketiga, menurunkan energi spiritual dan emosional. Keluhan akan menurunkan semangat dan energi spiritual kita. Ketika kita mengeluh bahwa kayaknya hujan, kita nggak usah gereja lah, ya kan? Kita jadi nggak semangat lagi untuk gereja. Ketika kita mengatakan bahwa mengeluh gitu tentang gereja, nggak enak lah gereja di situ, ya kan? Di situ hamba-hamba Tuhannya, firman Tuhannya keras-keras gitu, setiap hari Minggu. Malas lah ke situ, mendingan yang enak didengar aja. Itu menurunkan energi spiritual kita. Karena Bapak Ibu sekalian, emosi kita, kalau misalnya kita tidak bisa mengatur emosi dan juga tidak bisa mengatur emosional kita, maka akibatnya adalah keluhan-keluhan seperti ini. Ketika kita mengeluh akan masalah hidup kita, maka udahlah, ngapain juga ke gereja, tuh kayak gini-gini terus. Udahlah, ngapain juga ke gereja, ya kan? Emang kita bisa dapat duit di situ? Ngapain lah ke gereja, cuman buang-buang bensin. Ngapain lah ke gereja, cuman buang-buang uang. Kata keluhan itu menurunkan energi spiritual kita. Dan emosional kita itu dipengaruhi oleh pikiran dan juga ucapan kita. Karena itu ucapan kita perlu dijaga dan harus dipilah apa saja yang harus keluar dari mulut kita. Boleh lanjut? Dan kita akan belajar. Tadi telah kita pelajari bagaimana tentang bangsa Israel yang terus mengeluh, dan juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah mengalami hal demikian. Kita akan lihat pada konteks 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Ini sangat panjang, jadi nanti kita hanya baca sekitar 3 ayat. Jadi izinkan saya untuk bercerita sedikit. Seorang perempuan kaya di kota Sunem yang datang kepada Elisa karena anaknya meninggal. Ya, kita akan buka dulu Alkitab kita Bapak Ibu sekalian di 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Kita bacanya 3 aja, di ayat 23, 26, dan juga 31. Raja 4 ayat. Oke. Saya akan baca yang 23, Bapak Ibu baca yang 26, dan saya kembali membaca pada ayat 31. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu, ayat 23. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir.
Ayat 31. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya katanya, anak itu tidak bangun. Puji Tuhan. Ya, jadi pada perikop ini dari ayat 8 sampai 37 itu menceritakan tentang seorang perempuan Sunem. Jadi ketika itu ia melihat Elisa bahwa sering datang, sering lewat di kota Sunem ini. Maka si perempuan kaya dari Sunem ini dia berkeinginan untuk membuat sebuah kamar untuk Elisa untuk bisa menjadi sebuah tempat tinggal. Bahkan di situ bukan hanya sekedar ruang tidur saja, tetapi tempat tinggal permanen untuk ia bisa dapat beristirahat atau mungkin berkunjung. Nah, lalu ketika Elisa itu datang kepada perempuan kaya itu, ya kan, dan telah dibuatkan kamarnya, maka si Elisa itu mungkin dia bertanya ya, apa yang kamu butuhkan? Oh mungkin engkau ingin aku datang kepada raja. Ya kan, mungkin di pertanyaan dia kan aneh ya. Orang karena sering lihat dan tahu itu hamba Tuhan sampai dibikin kamar. Kalau saya sendiri ya mungkin berpikir 2 kali atau 3 kali gitu ya kan. Karena biayanya tidak murah. Nah, tetapi si perempuan kaya ini dia langsung membuat kamar tersebut. Ya kan, tanpa pikir panjang dia membangun kamar tersebut. Lalu si Elisa ini bilang di ayat 15 dan 16 ayat 14, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ternyata Bapak Ibu sekalian, perempuan Sunem ini dia tidak punya anak dan suaminya itu sudah tua. Maka seharusnya adalah perempuan ini sudah pasti tidak percaya diri, karena di ayat sebelumnya itu dikatakan aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ya kan, mungkin pada saat itu bahwa setiap perempuan atau yang sudah menikah harus memiliki yang namanya anak untuk melanjutkan keturunan. Nah, lalu di ayat 16 itu dikatakan pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Ya. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandangnya perempuan Sunem ini, dia tidak mengeluh kepada Nabi Elisa. Kalau misalnya kita berada dalam posisinya perempuan Sunem ini, kita akan berpikir dan mungkin akan meminta, Elisa tolong dong doain saya biar saya punya anak. Tetapi yang dilakukan perempuan Sunem ini, dia tidak langsung mengatakan hal tersebut. Ya kan? Meskipun dia tahu permasalahan hidupnya, dia malah berbuat baik kepada orang lain. Nah, spotlight-nya bukan di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi, mari kita lihat di ayat yang ke-19. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Lalu diangkat ayat 20, diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Ya kan? Jadi di sebelumnya anak itu telah didoakan untuk mendapatkan dan melahirkan anak dan terwujud. Ya kan? Anak itu telah lahir. Tetapi setelah itu anak itu kembali dan juga malah mati gitu. Karena mungkin sebuah sakit atau dibilang di sini sih karena keluhan kepalanya ya. Mungkin saja dia ada demam tinggi atau gimana. Jadi Tuhan telah memberikan anak kepada dia dan dia malah mati. Nah, kalau misalnya kita berada dalam kondisi ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berpikir bahwa wah, bagaimana ini anak saya mati? Maka kita akan histeris. Mungkin kita menjadi panik, kita menyampaikan keluhan, dan mungkin saja kita bisa menyampaikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa mencaci Tuhan,
Karena anaknya cuma satu, ya kan? Anak yang dilahirkan, yang telah diberikan oleh Tuhan malah mati gitu. Tetapi di sini dia tidak menyampaikan tentang keluhan, ya kan? Mari kita lanjut dulu tuh slide-nya. Jadi ucapan yang mengaktifkan harapan. Jadi ada harapan dan kita belajar dari perikop ini. Kenapa saya ambil tadi di ayat 23 dan 26? Saya akan membaca kembali. Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya?" Ya kan? "Kenapa sih lu pergi ke sono? Nggak ada apa-apa." Ya kan? Dan bukan hari Sabat, bukan hari ibadah. Ngapain lu ketemu sama hamba Tuhan itu? Ya kan? Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Sebuah kata jangan khawatir, padahal anaknya mati. Jika kita berpikir logis, seorang ibu mana yang tidak khawatir akan hal demikian? Tetapi dia mengatakan jangan khawatir. Perempuan Sunem tidak berkata situasi, tetapi mengatakan harapan dan iman. Lalu kita baca kembali di ayat 26. "Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, 'Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?'" Si Elisa bertanya. Lalu apa yang dijawab oleh perempuan itu? "Selamat." Selamat dari mananya, bos? Anaknya mati. Ya kan? Tetapi kenapa dia bisa berkata demikian? Kenapa dia mengatakan hal demikian? Selamat. Dia ngomong sama suaminya. Anaknya lagi sakit. Terus mati di pangkuannya sendiri. Ketika ditanya sama suaminya, "Ngapain ke sono ketemu hamba Tuhan?" "Gak usah khawatir." Kalau saya di posisi itu, kalau saya di posisi tersebut, maka saya mungkin tidak bisa melakukan. Atau mungkin hal yang terucap dari mulut saya mungkin akan tidak baik dan panik. Tapi di sini si perempuan Sunem mengatakan jangan khawatir. Dan ketika ditanya sama Elisa, "Apakah selamat anakmu dan suamimu?" Dia mengatakan selamat. Nah, kata selamat dan jangan khawatir merupakan afirmasi positif. Apa itu afirmasi? Boleh lanjut tak? Ya, afirmasi diri. Afirmasi diri adalah pernyataan positif yang diulang dengan sadar untuk menanamkan keyakinan baru di dalam pikiran. Ya, jadi bukan hanya sekedar dia itu melakukan aksi dan juga mencari solusi. Dia tidak mencari atau tidak melihat sebagai sebuah permasalahan. Bukan hanya melihat permasalahannya saja, tetapi dia melihat solusinya bagaimana. Ini ya. Nah, kalau misalnya kita di posisi itu, mungkin saya akan pusing gitu. Dan mungkin saya tidak akan ada pikiran yang terbuka untuk datang kepada si Nabi Elisa itu. Mungkin saya akan duduk, merenung, meratapi nasib gitu kan. Tetapi kita mari belajar dari perempuan Sunem ini. Ia dengan tenang dan berkata kepada suaminya, jangan khawatir. Jangan khawatir merupakan dua kata yang mungkin sangat simpel. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan dalam hidup kita, itu sangat berdampak positif. Ketika kita diperhadapkan dalam sebuah permasalahan dan juga sebuah tantangan dalam hidup kita, marilah kita belajar untuk tetap tenang. Ya kan? Untuk tetap tenang, untuk tidak panik. It will be okay, semuanya akan baik-baik saja. Baik itu yang baik, mau itu yang buruk, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, afirmasi diri itu kita bisa melihat contohnya seperti kalimat ini, saya mampu melalui ini bersama Tuhan. Nah, saya bisa melakukannya. Mungkin ini terdengar kayak kalimat yang simple, tapi cukup berdampak dalam diri kita, ya kan? Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, maka otak dan tubuh kita akan merespon hal demikian. Jadi mari kita menjaga setiap ucapan dan pikiran kita yang keluar itu untuk membangun, untuk meningkatkan motivasi kita. Nah, afirmasi itu telah ada dalam kehidupan orang Kristen. Apa itu? Ada yang tahu? Bang Rey tahu, Bang Rey?
perataan positif yang selalu ada dalam kehidupan orang Kristen, seperti doa pagi. Ketika kita berdoa, kita memulai kalimat pertama, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia yang Kau berikan. Itu merupakan sebuah afirmasi juga. Pernyataan positif, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah kembali bangun dari tidur kita. Ya kan? Lalu lagu rohani yang tadi kita nyanyikan, sebab hari ini hari yang terbaik. Jadi setiap lagu-lagu rohani, saya juga memperhatikan bahwa hal itu sebenarnya memiliki pernyataan positif yang sifatnya untuk membangun hidup kita. Ya kan? Lalu yang ketiga, firman Tuhan atau mungkin perkataan orang tua yang selalu disampaikan oleh anaknya ketika sedang doa pagi. Ya kan? Pasti kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Itu merupakan sebuah pernyataan positif yang berfungsi untuk membangun diri kita. Nah, kita telah belajar dari perempuan Sodom itu. Dan bagaimana, apakah sebenarnya Yesus itu sudah melakukan hal demikian? Nah, ternyata, atau boleh lanjut? Ternyata Yesus itu telah memberi teladan kepada kita. Ya kan? Jadi, saya mengambil 3 dari Alkitab. Masih banyak lagi tentang orang sakit. Yang Markus 2 ayat 1 itu, kepada orang sakit bangun dan berjalanlah. Ya kan? Tuhan mungkin bisa saja dalam sisi kemanusiaannya dia mengatakan, aduh gimana ya, orang lumpuh gimana cara dia bisa berjalan, nggak logis gitu. Tetapi dia tetap percaya, dia mengatakan bahwa bangun dan berjalanlah. 2 kalimat itu yang membuat akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan. Lalu yang kedua, Lazarus keluarlah dalam Yohanes 11 ayat 43. Ya. Lalu yang ketiga itu dikatakan pada Matius 17 ayat 20, dan ini sering sekali dan mungkin dari sekolah minggu kita telah dengarkan, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kecil ya biji sesawi saja, dan kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Ini menggambarkan tentang pernyataan atau keyakinan. Nah, Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengucapkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang bersifatnya berkeluh kesah, bukan sifatnya itu menyampaikan tentang hal-hal yang negatif tentang diri kita, orang lain, dan juga kondisi dan juga situasi. Tapi Tuhan telah mengajarkan bagaimana kita mengucapkan, berpikir tentang situasi yang kita alami itu mengeluarkan hal yang baik. Marilah kita belajar bagaimana kita menghadapi situasi dan juga merespon setiap situasi yang kita alami untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Kita berterima kasih. Ketika kita berterima kasih dan juga mengeluarkan hal yang positif, kita bisa lebih lagi untuk mengucap syukur. Ketika kemarin kecelakaan ya kan, ditabrak itu, saya juga nggak ada perspektif tentang, oh iya, kalau seandainya kita nggak ditabrak, mungkin si mas-masnya sudah nabrak ruko gitu. Ya kan? Atau mungkin kecelakaannya lebih parah. Nah, kalau misalnya kita nggak bersyukur gitu, kita malah marah-marah gitu kan, mungkin si mas-masnya itu udah saya hajar. Ya kan? Apalagi dalam kondisi seperti itu, bukan hanya saya, tetapi Tante Pita dan juga Peniel juga. Nah, kalau di pikiran saya selalu orang lain itu menurut saya ketika saya bertanggung jawab akan sesuatu, orang lain itu yang terutama lebih dulu. Karena kalau misalnya saya sendiri, nggak apa-apa lah, luka-luka sedikit nggak apa-apa, aman. Nah, mungkin kalau misalnya di posisi itu saya emosi gitu kan, terus tidak berpikir secara rasional bahwa mungkin di rumah ini ketika dia duduk di sofa udah saya bonyokin mukanya gitu. Nah, tetapi kita mulai untuk berterima kasih juga kepada Tuhan. Kenapa sih berterima kasih? Tuhan telah menjaga kita. Mungkin pada saat itu jika Tuhan telah tidak menjaga kita, mungkin saya bisa patah tangan, atau mungkin kepala saya kebentur lebih parah, atau mungkin luka-luka yang saya alami itu bisa lebih parah lagi. So, boleh lanjut tak?
Kita masuk ke kesimpulannya, pada Amsal 18:21 yang dikatakan hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, demikianlah firman Tuhan, marilah kita belajar setiap kata yang keluar dari mulut kita, marilah kita belajar untuk mengucapkan hal yang baik dan positif, bukan tentang keluh kesah dan juga hal yang negatif, supaya hal ini bisa meningkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan.